warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radio FM, Redaksi Ideologi Fajar Movement. Pagi ini kita alhamdulillah tidak kesiangan. Karena kita menyambut Mas Andika. Masuk kalah karo sing nasionalis. Bersama Mas Andika dan Mas Arif dan teman-teman unggul lainnya dan tentu pemirsa-pemirsa. Pagi ini kita akan membicarakan tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi literasi investasi. Tentu bagi kita ekonomi itu tidak bisa dilepaskan, sehingga kali ini sudah dua sesi ini kita bicara tentang ekonomi. Kepentingan kita tentu satu soal riset atau soal literasinya. Nah, yang kedua, dalam rangka menata ekonomi yang bisa pengendalian inflasi dalam era ini yang banyak negara sudah mengalami resesi. Kita membutuhkan solusi-solusi yang bisa sampai kepada akar rumput, sampai kepada kita, anak-anak muda, kelompok-kelompok kecil, yang tentu dari riset dan praktik-praktik kecilnya diharapkan bisa membantu pertumbuhan atau kebangkitan ekonomi secara nasional. Jadi kita langsung saja mendengarkan, berdialog dan berinteraksi, dialog interaktif kepada Mas Andika untuk memaparkan hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami tentu dan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Monggo Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan dan hormati, Bang Arif, selaku apa ya? Selaku apa Bang Arif? Saya baru ini loh, live, kemudian saya di depan ini. Kalau tidak dengan Jadi selaku penggerak dan apa ya, orang-orang pergerakan gitu. Terus yang saya banggakan rekan-rekan Umbul Teduh yang senantiasa meliterasi secara komunal kawan-kawan gitu untuk terus mau menggali dari kajian ke kajian. Itu meliterasi sangat langka di era sekarang ini, karena biasanya hanya cukup dengan merasa cukup dengan menempuh jalur pendidikan formal, habis itu selesai. Dan khususnya kepada seluruh para follower Umbul Teduh yang setia, follower goib Mas ngake. Terus setia menemani perkembangan Umbul Teduh. Terima kasih untuk kepercayaannya, kesempatannya, waktunya, bisa belajar bersama, bareng-bareng sharing tentang ekonomi kerakyatan dan literasi
ekonomi, literasi investasi di kesempatan pada hari ini. Untuk pertama kali yang perlu kita ketahui bersama, sebetulnya kita harus memahami apa sih ekonomi kerakyatan itu sendiri. Jadi kalau di negara-negara lain mereka menggunakan sistem, jadi memilih sebuah sistem. Seperti bangsa barat, mayoritas sistem ekonominya kapitalis. Nah, di Indonesia ini mungkin banyak yang sudah melupakan bahwasannya fondasi sistem bangsa ini dicanangkan, memilih dan dipilih untuk memiliki sistem yang dinamakan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini salah satu produknya dulu adalah koperasi. Siapa yang mencanangkan? Mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu. Dan kalaupun lupa saya ingatkan kembali, yang mencanangkan atau meletakkan dasar fondasi ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan itu Muhammad Hatta. Makanya dikatakan salah satu bapak proklamator kita, Muhammad Hatta itu sebagai bapak ekonomi, begawan ekonomi Indonesia. Yang salah satu yang dikenal dengan sistem koperasinya. Yang pernah di eranya Orde Baru, eranya Pak Soeharto, ya, koperasi itu menjadi salah satu sosok guru ekonomi Indonesia. Nah, kemudian diimplementasikan di dalam Pancasila. Dikatakan di ekonomi kerakyatan itu, makanya ada di dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di breakdown lagi ke Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33. Nah, butirnya salah satunya bumi, air, dan bla 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 dikuasai oleh negara, untuk garis bawahnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, disitulah ejawantahnya adalah banyak dilakukan program-program berbasic pada kerakyatan. Kerakyatan di sini yaitu memfungsikan masyarakat, mendorong masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk melakukan usaha-usaha ekonomi. Salah satunya yang perlu kita pahami adalah yang dinamakan ekonomi kerakyatan itu suatu usaha ekonomi yang dilakukan, dalam tanda kurung, yang dilakukan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, basicnya adalah di masyarakatnya. Masyarakat lokal dalam melakukan transaksi perekonomiannya, memenuhi kebutuhannya, itu bisa dengan sendirinya tanpa tergantung pada pemerintah ataupun pihak luar. Pemerintah itu hanya fasilitator, hanya mendorong, membuat sebuah pijakan-pijakan, aturan-aturan di mana masyarakat bisa terfasilitasi oleh aturan-aturan itu untuk memperdayakan diri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Makanya sistem ekonomi kerakyatan ini banyak pakar pada saat itu di krisis 1998 itu diakui memiliki ketahanan, bisa menyelamatkan, dengan sistem ini bisa menyelamatkan gejolak resesi, dan pada saat 98 itu krisis ekonomi, ya, krisis ekonomi. Nah,
secara real, secara praktek masyarakat kita itu sebetulnya sudah terbiasa dengan ekonomi kerakyatan ini sendiri. Gotong royong ya. Gotong royong, iya. Jadi saling apa ya? Di dalam masyarakat paguyuban ini saling memenuhi kebutuhannya, mengusahakan diri untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menggantungkan pada kebijakan pemerintah. Nah, itulah yang sebetulnya kenapa negara kita, bangsa kita ini termasuknya memiliki ketahanan yang bagus dalam menghadapi krisis ataupun resesi. Karena masyarakatnya tidak menggantungkan pada negara. Karena masyarakatnya bisa menyesuaikan diri dengan tetap melakukan kegiatan ekonomi tanpa secara langsung secara langsung merasakan impact dari kebijakan-kebijakan negara ataupun kebijakan luar negara kita. Itu kurang lebihnya konsep ekonomi kerakyatan itu, yang dibilang ekonomi kerakyatan itu bagaimana masyarakat ini dituntut mandiri untuk produktif dalam kegiatan ekonominya. Makanya banyak UMKM, salah satu cirinya adalah banyak UMKM yang berkembang di Indonesia pada hari ini. Salah satu ciri-ciri ekonomi kerakyatan itu ya banyaknya UMKM, banyaknya usaha-usaha yang mandiri dalam mengelola usahanya. Itu. Nah, di era sekarang banyak kemudahan untuk kemandirian itu ditopang dengan aturan, ditopang dengan digitalisasi di bidang usaha gitu ya. Sehingganya itu memudahkan masyarakat untuk mengelola kebutuhan ekonominya. Itu Mas Hakim. Ya, kita poin-poin ekonomi kerakyatan, nanti kita berkembang ke literasi investasinya lah Mas ya. Iya. Jadi ekonomi kerakyatan itu tidak lepas dari tradisi lama masyarakat Indonesia dalam hal gotong royong gitu Mas. Iya. Gotong royong yang sudah menjadi tradisi itu menjadi budaya diambil untuk menguatkan atau membentuk sistem dalam hal ini sampai ke negara, yaitu ekonomi kerakyatan. Iya. Nah, kalau soal spirit di ekonomi kerakyatan itu apa Mas, menurut Mas Andika? Karena mungkin kalau bacaan hemat saya itu hari ini itu sudah terancam spiritnya gitu, kalau itu menurut saya gitu. Karena dengan sistem global, dengan sistem digital itu justru orang hari ini lebih nyaman dengan ketika kegiatan ekonomi itu ya individu itu yang menopang gitu, tidak berdasarkan aku sama kamu, aku sama dia, aku sama kita gitu. Nah kita mau tahu dulu nih soal spirit dari ekonomi kerakyatan itu. Jadi spirit roh dari ekonomi kerakyatan itu adalah bagaimana masyarakat, rakyat, bangsa kita itu secara individu maupun komunal itu sejahtera, makmur. Itu spiritnya. Di mana
spirit itu juga bagaimana adanya keadilan sosial yang merata, kemakmuran yang merata di dalam masyarakat kita. Nah, spirit ini tidak serta-merta bisa berjalan tanpa masyarakat secara luas memahami konteks itu. Nah, negara hadir untuk menjaga spirit itu. Di setiap tahun, di setiap waktu, di setiap era, spirit itu diejawantahkan dengan kebijakan-kebijakan bagaimana masyarakat ini diberikan program, diberikan kemudahan akses untuk bisa mandiri dalam usaha untuk memenuhi ekonominya. Salah satu contoh real yang bagaimana negara mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Yang paling baru adalah dana desa. Secara tidak langsung dana desa itu sebetulnya negara sedang menjalankan amanah konstitusinya tentang ekonomi kerakyatan. Bagaimana dana desa itu diharapkan dari elemen terbawah di negara kita ini bisa ada perputaran ekonomi, ada kesejahteraan yang pertama-tama ya dipancing sama negara, diberikan sama negara untuk bagaimana dikelola, untuk bagaimana desa itu mempunyai kekuatan ekonomi. Kalau teman-teman sekarang boleh turun ke lapangan gitu ya, di desa itu ada BUMDes. Itu untuk siapa? Untuk masyarakat desanya, atau dinikmati 1-2 orang? Bukan. Pada saat dulu sebelum ada dana desa, desa ini susah tersentuhnya. Bagaimana hiruk pikuknya ekonomi perkotaan yang begitu masif, tapi desa tidak merasakannya. Masyarakat akar rumput, kalau teman-teman suka bilang, masyarakat paling bawah, paling dasar, itu tidak merasakannya. Tapi dengan adanya dana desa, potensi-potensi di desa, di masyarakat yang paling bawah, itu tersentuh. Adanya BUMDes, adanya UMKM kecil yang tersebar di daerah-daerah itu tersentuh dengan permodalannya, tersentuh dengan pelatihannya oleh negara, karena kebetulan istri saya kebetulan itu salah satu staf di kabupaten yang kebetulan di dinas PMK, pemberdayaan masyarakat kampung, di mana dana desa itu digelontorkan melalui dinas itu, dan dipantau, dibimbing, diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, hal itu salah satu spirit yang dijaga oleh negara. Banyak program-program lain yang sifatnya itu menjalankan amanah konstitusi untuk bagaimana kesinambungan ekonomi kerakyatan ini terjaga. Nah, untuk melawan pasar bebas yang Mas Hakim tadi bilang bahwasanya globalisasi itu sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan. Karena perkembangan era, kemajuan zaman, pasar bebas itu tidak terelakkan. Dan kehendak alam. Ya. Lebih enak lagi, lebih sedikit agak ini lagi sunatullah.
Rodo Islami. Rodo Islami kan. Tapi itu tidak bisa dielakkan. Kayak kawan-kawan bisa dagang online, itu produk global. Iya. Apa mau kita tolak? Wong itu memudahkan kita. Nyatanya gitu. Nah, bagaimana filter itu terbentuk dan dibangun oleh negara dan masyarakat tentunya. Tentang globalisasi. Cuman kembali lagi, filter itu tidak bisa serta-merta hanya negara yang berperan. Generasi-generasi kita, masyarakat yang terdidik, kaum-kaum cendekiawan, akademisi itu juga sangat berperan. Kalau membuat budaya seperti contoh, bagaimana ekonomi kerakyatan itu berkembang kalau kita masyarakat pada umumnya lebih cinta untuk datang ke swalayan. Saya nggak nyebut merek ya, tempat belanja minimarket gitu toh, daripada warung tetangga. Konsep ekonomi kerakyatan yang paling simpel yang bisa kita praktekkan adalah blonjo ning warunge tanggomu. Kuatkan ekonomi mereka, itu akan timbal baliknya akan ke masyarakat dengan sendirinya. Tapi nek masyarakat kita tidak membendung budaya belanja ke minimarket, belanja ke, ya itu yang punya siapa? Kaum elit. Hanya segelintir orang yang akan menikmati. Berapa sih persentasenya masyarakat yang terbuka lowongan pekerjaannya dari situ? Tapi bagaimana impact-nya bandingkan dengan kalau kita membiasakan dengan belanja ke warung-warung tetangga atau UMKM yang sama-sama menjual. Mungkin oke lah selisih 1.000-2.000. Tapi dampak dari selisih 1.000-2.000 Anda memberikan keuntungan kepada tetangga Anda pada saat resesi, dari rumah tangga itu memiliki kekuatan ekonomi yang itu kalau dijamaahkan gitu ya, efeknya sangat berimbas pada negara. Tapi bayangin kalau jenengan titik-titik di minimarket titiknya tutup warung-warungnya tetangga. Iya. Dan apakah itu akan terwujud ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya? Enggak, jauh. Nah, yang bisa mensosialisasikan itu, terus bisa membudayakan itu, ya generasi penerus ini. Karena bicara tentang globalisasi, bicara tentang ekonomi kerakyatan, itu budaya. Budaya global yang masuk ke sini, seberapa kuat kita bendung dengan budaya kita sendiri tentang ekonomi kerakyatan. Karena kalau kita terbiasa dicekoi dengan ekonomi yang instan, ekonomi yang mudah, selesai ekonomi kerakyatan. Hanya kalau kata kawan-kawan waring, wacana kering. Tidak akan jadi. Ekonomi kerakyatan itu adalah kekuatan simpul, gotong royong, paguyuban, komunal, dari keluarga, RT, RW terkecil sampai ke negara. Bukan negara ke bawah, bukan negara memberi, tapi bagaimana masyarakat yang sadar untuk memproduktivitaskan dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu otomatis menguatkan negara. Otomatis dengan sendirinya. Dan hal itu setelah terbentuk ekonomi harus juga satu yang jelas, efek dari globalisasi ini yang harus menjadi keresahan kita adalah, keresahan bersama adalah banyaknya masyarakat yang terdidik tapi tidak terlatih. Saat ini, kalau dulu di era
era-era 90-an yang saya tahu banyak orang terlatih tapi tidak terdidik. Dan era sekarang terbalik. Banyak masyarakat terdidik tapi sama sekali tidak terlatih. Akhirnya apa? Keilmuan mereka ya kosong, tanpa praktek. Karena mereka menguasai teori, tapi tidak menguasai praktek. Kalau orang dulu nggak enak insinyur pertanian, nggak enak insinyur apa, mereka bisa praktek, tapi kurang teori. Nah, bagaimana kawan-kawan menyelaraskan itu? Kalau sing apik iki yo terdidik, yo terlatih. Pada saat teman-teman terdidik dan terlatih, pada saat mengusahakan sebuah kegiatan ekonomi kerakyatan, tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Di saat ini, kalau orang-orang yang terlatih, itu biasanya mereka memiliki usaha kegiatan ekonomi, tapi habis itu ya selesai. Tidak tahu larinya kemana, pembagiannya seperti apa. Itu yang terlatih saja. Itu yang terlatih saja. Akhirnya rapuh. Istilahnya golek saiki ya dinggo dino iki entek. Itu yang disebut ya orang-orang dulu melakukan kegiatan ekonomi. Orang-orang dulu itu golek nggo maem habis ya untuk hari ini. Nah, orang-orang sekarang terdidik, mereka bisa mengelola uang, tapi tidak terlatih untuk bagaimana mencarinya, membuatnya, memproduktif. Karena apa? Nyon sewu, orang yang terdidik saat ini konsepnya mereka menempuh jalur pendidikan hanya untuk kerja kantoran. So, saya kuliah, penginku kerja ABC, ngikut, tidak membangun konsep besar bahwasanya setelah kuliah saya membuat sesuatu, membangun sesuatu. Tidak ada, jarang lulusan sarjana yang mau pulang ke kampung terus melihat potensi daerahnya, melihat potensi desanya, apa yang bisa mereka kembangkan, jarang. Nyatanya Mas Hakim neng Metro. Iya kan? Melok sampean. Aku harus balik kampung. Jadi seperti itu. Kalau sarjana-sarjana terdidik tapi tidak terlatih, akhirnya apa mentalnya? Jadi non sewu banget, mental buruk. Mindset yang tertanamnya adalah ngikut orang, selesai. Tapi kalau mereka juga terlatih, mengasah kemampuan mereka selain itu, terus membangun konsep bahwasanya apa yang bisa saya kembangkan dari keilmuan yang saya dapatkan untuk produktif di masyarakat, ya insya Allah jarang pengen jadi kantoran, pengennya bebas ngelola waktu dan berproduksi. Ya. Nah itu ini menarik Mas, kalau saya simak tadi beberapa poin-poin terutama di wilayah spiritnya. Artinya simpelnya ekonomi kerakyatan itu spiritnya adalah semua rakyat perlu memberi kontribusi ekonomi gitu, Ya. perlu memadatkan potensi untuk berekonominya gitu. Betul. Nah kalau Cak Nun, aku ingat Cak Nun itu punya falsafah bahwa desaku, Indonesia bagian dari desaku. Ya. Nah, saiki dhewe kan orang yang desa iki cian posisine iki. Jadi mungkin bisa kamar lah ya. Terus soal terlatih dan terdidik tadi itu Mas.
kita ini di sini kalau jangan kita dulu. Dari pengamatanku itu kemarin ngobrol sama salah satu teman yang dia itu memang dari kecil sudah berbisnis gitu. Sehingga terus hari ini tuh nek rasaku kok bisnis itu kan kaitannya dengan aktivitas ekonomi kan. Iya. Nah itu seolah-olah aktivitas ekonomi itu jadi passion gitu, bukan menjadi, kalau ngomongin spirit ekonomi kerakyatan kan seharusnya nggak peduli soal passion, soal apa gitu. Dia harus tetap, setiap individu punya kewajiban untuk melakukan aktivitas ekonomi, lebih konkretnya ya produktif itu Iya, tadi Mas. produktif. Nah itu satu, ekonomi menjadi passion tantangannya. Yang kedua, hari ini hampir rata-rata orang kalau sudah terdidik itu Mas, itu ditanya, kamu nanti habis terdidik ini mau jadi apa? Jadi PNS. Ya. Fenomena lah itu. Fenomena itu. Nah itu bagaimana Mas untuk menggeser? Termasuk kalau saya merasakan diri saya terus di teman-teman itu, hari ini kurang pede kalau mau melakukan aktivitas ekonomi gitu. Bukan kurang pede ya, tapi mungkin satu kebutuhannya kalau terdidik kita hari ini seharusnya nggak kurang-kurang lagi. Nah mungkin lebih ke mentalitas untuk fight, untuk struggle di soal setiap individu itu melakukan produktif, aktivitas ekonomi yang produktif, tapi juga di situ ada semangat untuk bareng-barengnya itu Mas, yang kemudian ya termasuk menangkal fenomena PNS tadi itu, bergantung kepada negara kan, kalau Ya, itu kan beban. beban. Berbanding terbalik, bukan Indonesia itu bagian dari kamarku, tapi merasa dapurku itu bergantung kepada negara gitu. Nah itu piye menurut Sandika? Ya kalau usaha itu sekarang jadi fenomena anak muda jadi passion, sebetulnya enggak juga. Itu hanya apa ya? Efek dari sebuah akses informasi yang sekarang sangat terbuka. Pada dasarnya masyarakat hidup itu secara naluriah itu bergerak untuk memenuhi kehidupannya secara ekonomi. Apapun yang kita kerjakan itu kan muaranya ke sana, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, ketahanan pangan. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana cara kita memenuhi kehidupan sehari-hari. Ada yang lebih comfort ke pegawai, lebih nyaman ke ngikut orang kerja. Ada yang benar-benar nyaman, bebas mengelola waktu dengan usaha. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing sebetulnya. Pilihan itu. Pilihan. Tapi pada saat budaya masyarakat kita itu dibangun dengan bagus, sebetulnya tidak menutup kemungkinan perkembangan ekonomi kerakyatan ini berkembang dengan pesat. Kemandirian ekonomi tanpa harus mencari eksistensi di dalam ekonomi itu dengan punya seragam. Itu tidak harus. Karena kembali lagi pilihan itu terbangun secara tidak sadar dari budaya lingkungan masyarakatnya. Kalau kita membudayakan usaha di dalam sebuah lingkungan terkecil, sedari kecil, ya mindsetnya akan usaha.
eh, contoh gini, yang maaf ini sedikit agak, tapi bukan bermaksud untuk menyinggung, hanya kasuistis ya. Kalau kita bicara orang Padang, apa yang terlintas dalam benak kita? Rumah makan. Rumah makan. Terus dagang loh. Dagang. Fighting spiritnya adalah dagang. Mereka bisa membudaya loh. Kalau di Metro ini, di Pasar Cendrawasih itu rata-rata yang dagang boleh disurvei. Padang. Nasi Padang dari Sumatera sampai di Jawa itu banyak Padang. Dan itu orang asli Padang. Duh, kok bisa mengakar budaya giroh itu, semangat itu? Ayo, dari kecil memang sudah dikembangkan itu, gitu loh. Nah, makanya di negara kita itu sebetulnya didorong sama negara, makanya di kurikulum pendidikan kita, makanya ada SMK. Disiapkan tenaga-tenaga terlatih sebetulnya untuk lapangan pekerjaan, untuk membuat sesuatu. Ada lembaga pelatihan kerja, ya kan? Ada macam-macam. Negara memfasilitasi itu dan mendorong itu. Program-program pendidikan arahnya adalah bagaimana mengasah soft skill itu tadi, untuk melatih kreativitas, untuk melatih daya terampil, tidak hanya pendidikannya tapi daya terampil masyarakat kita sedari kecil. Nah, budaya itu bisa dibangun, bisa. Mindset itu bisa dibangun, bisa. Karena budaya itu berkembang menjadi kebiasaan itu karena suatu yang diulang-ulang. Suatu yang diulang-ulang dan dijadikan suatu hal yang biasa, yang akhirnya disebut budaya tuh. Nek kebiasaane kita hidup dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang mengembangkan budaya pertanian, produktif, rakyatan, ya dia akan hidup tumbuh dengan pola itu. Makanya kenapa pertanian itu berkembang subur dan bertahan sampai detik ini di masyarakat pedesaan? Karena hidupnya memang dikembangkan untuk itu. Iya kan? Tapi masyarakat perkotaan dilatih, dikembangkan ya untuk perkantoran, mindset yang lihat orang kerja. Makanya kenapa dulu ada istilah kembali ke desa. Karena ya biar ekonomi kerakyatan itu tumbuh subur. Di mana dikembalikan ke desa, bukan perkotaan. Sekarang kalau kita bicara perkotaan, konsep bangsa kita ini, kota besarnya itu ada berapa atau cuman Jakarta, Enggak. Medan, Surabaya. Cuman 4 atau 5 kan kota besar. Yang diperebutkan sarjana-sarjana muda bertarung untuk pengen hidup di kota katanya. Loh, mayoritas bangsa kita itu ya perkotaan biasa, kota kecil, pedesaan. Makanya bisa dikatakan ekonomi Indonesia itu ditopang dari desa. Kekuatannya tuh di situ. Bukan dari Jakarta, bukan. Bukan dari Medan, bukan dari Surabaya. Tapi dari desa. Bagaimana ketahanan pangan itu terbentuk, bagaimana ekonomi kerakyatan itu dibentuk. Wong nyatanya nggak ada toh dana kota, adanya dana desa. Mau dikembalikan ke desa gitu loh.
Jadi fokus, bahkan sampai detik ini, fokus bangsa kita, fokus negara kita, policy dalam keekonomiannya ya ke desa. Kalau di breakdown lagi kan, makanya di dana desa itu ada ekonomi, untuk ekonomi kreatif sekian persen, untuk infrastruktur sekian persen. Sudah dibagi. Nah, itulah wujud dari negara itu hadir untuk mendorong, mensupport bagaimana ekonomi kerakyatan itu berkembang dari desa, dari akar rumput, dari tataran yang paling bawah dalam struktur kenegaraan kita. Bukan dari kota yang dikembangkan, bukan. Program transmigrasi, bagaimana masyarakat dimodali lahan, bukan dimodali uang, dimodali lahan. Bagaimana ekonomi yang paling utama adalah pangan itu terbentuk kuat. Indonesia pernah jadi swasembada pangan pada saat itu. Nah, memang ekonomi kerakyatan ini fase manisnya itu dirasakan, harus kita akui, dirasakan di eranya Pak Soeharto. Benar-benar dibangun. Dulu kalau di era, mungkin Bang Arif juga merasakan, dulu neng TV TVRI ada kelompok capir ya. Sekarang nggak ada. Kelompok capir mungkin di YouTube TVRI itu ada. Jadi di mana itu secara tidak langsung negara mengedukasi terhadap pertanian pada saat itu. Itu sempat ngetren itu kelompok capir itu seluruh Indonesia itu. Nah, sekarang nggak ada program-program yang menentu, ya mungkin digantikan karena menyesuaikan dengan era ya, menyesuaikan dengan kebijakan dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah sampai detik ini spirit ekonomi kerakyatan negara kita itu masih terjaga dengan segala tantangannya, dengan segala kebijakan yang berubah-berubah di setiap eranya. Ya kalau ada kurang lebih itu wajar lah, itu ranai Bang Arif dobrak di area politik ya. Area politik, karena kebijakan kita dilahirkan dari politik, mau tidak mau. Nah, terkait yang terdidik, terlatih, maksud saya gini. Jadi pada saat ekonomi kerakyatan ini sudah terbangun, sudah berjalan gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwasanya kita semua wajib meliterasi diri kita untuk bagaimana pengelolaan ekonomi. Kita bisa menghasilkan, petani iso saben panen sekian hektar, tapi ngelola hasil itu kemana? Apa mau ya terus-terusan, kalau konsepnya orang lama beli tanah, wong tanah sekarang udah habis. Iya kan? Apa cukup dengan nabung? Kan sayang. Masyarakat kita pada umumnya hanya mengerti tentang, oh sementing aku nabung. Produk investasi ki cuma tabungan. Jadi habis aku kerja, aku untuk hasil, ya tak tabung. Tapi tabungan saat ini itu produk konsumtif. Wong sekarang segitu demo ATM, cucuk ya gampang banget gesek. Dilatih untuk konsumtif. Nah, literasi ekonomi inilah yang saat ini itu sebetulnya masih minim di kalangan masyarakat. Literasi investasi di bidang ekonomi, bagaimana pengelolaan uang, bagaimana berinvestasi di dalam katakanlah produk-produk keuangan itu masih sangat minim. Apalagi di masyarakat pedesaan ya. Masyarakat pedesaan.
beberapa bulan terakhir, mungkin teman-teman juga tahu bagaimana masyarakat kita banyak yang apa ya, berbondong-bondong tertipu oleh investasi bodong. Mereka punya duit loh. Bayangin, masyarakat Indonesia kasus investasi bodong itu mencapai yang invest triliun. Loh, itu kalau dikelola dengan baik, dengan literasi investasi yang bagus, selain mereka kuat secara ekonomi, aman secara ekonomi, negara kita dapat nggak efeknya? Dapat. Dari pajaknya, dari perputaran uangnya dan permodalannya. Tuh. Nah, itulah tugas teman-teman generasi sekarang itu, minimal meliterasi orang sekelilingnya dulu deh. Bapak, ibu, kakak, adik, paman yang ketinggalan era sekarang. Nah, literasinya banyak. Produk-produk keuangan, tidak hanya sekedar tabungan. Gitu Mas Hakim. Untuk teman-teman, ini kita dialog interaktif. Jangan kesannya seperti sedang didongengin. Iya ya. Enak bedah kasus. Oh gitu. Kita tadi membicarakan soal kekuatan desa dalam membangun ekonomi kerakyatan, juga bicara soal bagaimana pentingnya atau peluang ya Mas ya, peluang dari meliterasi diri tentang investasi. Ya. Ya, mungkin kita ini Mas Arif selain punya pengalaman ditodong gitu, memberdayakan desa sekaligus memberdayakan anak-anak muda. Iya, kita bisa ini kalau memang udah ini mungkin bisa apa ya, bisa mencurahkan pengalaman atau kegelisahan diri masing-masing di wilayah soal ekonominya atau soal investasi, literasi investasi. Karena seperti saya sendiri terus terang baru akhir-akhir ini Mas sadar akan ternyata yang paling efektif untuk menopang menopang kebutuhan ekonomi itu ya dari hasil keringat atau jerih payah sendiri gitu. Nah, saya rasakan ketika dalam mencukupi kebutuhan ekonomi itu bersandar kepada negara dalam hal ini, itu akhirnya mungkin ya kalau kita selalu bisa bertanggung jawab, kalau tidak kan jadi beban negara itu tadi kan. Makanya sebetulnya kalau teman-teman, saya salah satu orang yang sebetulnya tidak setuju dengan, kurang sepakat dengan adanya subsidi atau bantuan tunai langsung. Lebih baik itu dikaryakan untuk modal kerja. Ya, prakerja sepakat orang. Kenapa? Prakerja itu saya sempat mantau sih. Cuman kalau programnya bagus, diberikan stimulus untuk pelatihan dan modal awal.
Tapi pada prakteknya itu memang agak tricky. Ya, teman-teman lebih tahu lah. Mungkin so sing daftar kerja. Iya kan? Sing broker Iya kan? Nah, karena sebetulnya itu stimulus yang sangat bagus dibanding dengan bantuan tunai dan lain sebagainya. Nah, cuman memang ya namanya program baru, secara bertahap memang harus ada perbaikan. Perbaikan itu dalam hal bagaimana outputnya itu terpantau dengan baik. Yang output yang benar-benar output. Jadi dana yang negara gelontorkan itu memang benar-benar faedahnya langsung dirasakan. Prakerja digelontorkan, pengangguran saya tetap malah tambah nambah, kan berarti ada indikator yang harus dievaluasi. Nah itu, makanya kalau bantuan-bantuan itu subsidi emang kurang sepakat. Dan yo alhamdulillah yo kok ndelala ora enek sing ngekei omahku PKH apa-apa ngono yo, bantuan ngono lho. Pengen jane rasane nyicip duit negara. Tapi sebetulnya itu akhirnya takutnya gini. Di saat negara itu mampu, oke. Tapi kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, seolah-olah itu menjadi kayak suatu kewajiban yang umum. Paham nggak? Iya. Jadi seolah-olah negara itu memang harus nanggung wong sing ra mampu gitu loh. Akhirnya apa? Masyarakat yang sudah terbiasa mendapatkan itu nuntut, seolah-olah punya hak untuk menuntut. Wah siapapun nanti pemimpinnya, wah orang nyubsidi, orang kayak bantuan ini dan lain sebagainya. Iya, dimanjakan sama keadaan, dan itu kurang. Saya bilang kurang sepakat. Saya sendiri kurang sepakat. Lebih baik ya model prakerja, tapi mungkin skemanya lebih dikonkretkan lagi kayak teman-teman sekarang juga kayak negara memfasilitasi dana kur, kredit usaha rakyat. Sebetulnya kalau saya bilang spirit yang dijaga negara ini nggak kurang-kurang. Tapi tinggal bagaimana masyarakat kita itu memaksimalkan itu untuk apa ya? Ya untuk melatih diri untuk mandiri, berdikari. Ya, berdikari. Karena bahkan sempat yang terakhir kemarin saya dengar kayak kur itu bahkan ada yang tanpa jaminan di bawah 50 kalau nggak salah. Sempat ada program itu, ya kan? Nah, sedemikian rupa bagaimana negara itu mendorong masyarakatnya, pengennya masyarakatnya itu benar-benar proaktif, dikasih kemudahan agar apa? Ekonomi kerakyatan ini berkembang. Nah, salah satu indikator ekonomi kerakyatan itu bisa dibilang berjalan. Kalau sukses itu kan tergantung sisi sudut pandangnya ya. Tapi berkembang, berjalan ekonomi kerakyatan itu ya banyaknya UMKM. Itu salah satu ciri ekonomi kerakyatan itu, usaha kecil menengah itu tumbuh subur, menjamur. Iya. Dari situ jadi salah satu indikator bahwasanya masyarakat kita itu produktif. Nah, perputaran nilai ekonomi yang ada di masyarakat itulah yang membuat ketahanan ekonomi kita. Yang terhindarkan ekonomi kita dari kata resesi itu, yaitu bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan tanpa tergantung sama negara, apalagi karena gini konsepnya, pada saat masyarakat itu tergantung sama negara itu tergantung sama
negara luar akhirnya. Karena untuk memenuhi, mensuplai terus, ya nggak sanggup kan? Pendapatannya dari mana? Iya. Bayangin tanpa ada usaha, banyaklah orang yang perkantoran atau pegawai, mereka hanya dapat pajak penghasilan tok loh. Nggak enak pabrik rokok, nggak ada petani tembakau, nggak ada restoran, nggak ada usaha-usaha kecil. Jadi pendapatan negara hanya digantungkan sama pajak penghasilan. Selesai. Nggak ada yang lain. Resesi. Apa yang terjadi? Resesi. Resesi. Terus negara ini bangun terus. Kok pajak kuwi? Kita cukup ra? Nggak cukup. Wong sekarang aja kalau kita sering dengar Menteri Keuangan bilang belanja negara paling tinggi itu untuk pembangunan, gaji pegawai negeri. Makanya dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi itu nggak ada kenaikan gaji pegawai. Bukan berarti itu jelek, karena sebelumnya kenaikannya wis ugal-ugalan. Jadi secara standar ekonomi itu sudah di atas rata-rata untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Nah, nek diunggah nih terus, negara ini mau cari untuk itu dari mana? Kan gitu toh. Kan itu beban yang harus dikeluarkan. Makanya terus akhirnya negara yaitu nyetop nerima pegawai negeri, dibuat P3K, itu semata-mata untuk membangun mindset masyarakat kita yang doktrin yang saat ini terjadi adalah PNS enak untuk pensiun dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, menghilangkan mindset itu memang tidak mudah. Karena itu sudah mengakar budaya, apalagi di masyarakat kita ya. Wah, bapak ibu ini senengane naik ngudang anaknya kan. Sok jadi pegawai, duwe pangkat, duwe jabatan, duwe iya enggak? Kebanggaan sendiri kalau punya ini. Tapi nek coba angkatan bapak-bapak kita lah katakanlah. Nek anake dadi wirausahawan, wah kok ini kerja poli ndak ini, karena labeling yang paling penting pada orang-orang saat itu yaitu doktrin kolonial lah ya. Bagaimana membedakan strata sosial itu dari. Nah, hal itu untuk era sekarang dengan pasar bebas, globalisasi, ya semoga terdiskonstruksi dengan sendirinya. Ya. Makanya Pilihannya. ada lebih kurangnya pasar global, pasar bebas sekarang itu ada akses informasi begitu kuat, masyarakat nangkep. Sekarang kalau di survei di lapangan banyak anak muda kok yang memilih untuk berdikari daripada PNS lo ya, wong. Yo selain saiki yo larang, bapak ibu yo wis lah mending go modal wae nek arek dhuwit sakmono. Loh, itu jadi sebuah yang umum loh. Bahwasanya masuk pegawai, masuk iya enggak sesuatu yang mahal. Jadi saya kira sudah enggak apa ya, sudah enggak zamannya itu untuk sudah tergerus lah pelan-pelan masyarakat. Oh, nyatanya di sini sing PNS apa iki? Ra enak to.
Nah, PNS dalam arti lain nih Mas. apa iki? Anu kabeh PNS. Proletar nasionalis sipilis. Apa tuh iki? Apa? Proletar tapi nasionalis dewe. Apa bahasane? Nah, ini teman-teman ada nggak yang mau ini? Kalau nggak ada kita tutup, kita dialog di belakang layar. Kita menuju ruang lain. Ya, cuman sedikit mempertegas intinya, jangan takut untuk memulai. Jadi apa ya, ketakutan itu akan terselesaikan pada saat kita memulai. Karena pada saat itu hanya jadi wacana, kita hanya menelan ketakutan tapi tidak pernah menghadapinya. Tapi kalau kita memulai, kita tahu apa yang kita harus cari solusinya, itu aja. Terus untuk literasi investasi di era digital saat ini, jangan mudah percaya dengan hanya katanya. Atau orang menjanjikan keuntungan yang berlebihan. Ciri-cirinya satu, kalau kita ditawari orang dengan menjanjikan di awal keuntungan yang muluk, dan positif itu bodong. Lebih baik dengan orang sekarang hampir semua orang punya gadget, gitu kan, punya sosial media, silahkan cari informasi seluas-luasnya di sana. Karena di era arus informasi yang saat ini itu kalau masih ada orang bisa tertipu, itu bukan salah yang nipu. Salah yang ditipu. Iya, salahnya orang yang ditipu karena mereka tidak mengedukasi diri untuk mencari tahu dengan apa ya, potensi yang sekarang sangat mudah mencari informasi, itu aja. Oke, cukup. Saya rasa kita cukupkan redaksi ideologi Fajar Movement berbicara tentang ekonomi kerakyatan dan investasi, literasi investasi. Mungkin nanti setelah ini kita kaji apakah ini berjilid, bersesi, Ya. karena soal ya saya rasa kalau hal ini tidak di breakdown menjadi sesuatu yang atau tidak ditindaklanjuti baik secara riset literasinya atau secara prakteknya gitu, nanti ya kita tidak memiliki substansi dari literasi itu sendiri, yaitu pengalaman. Ya.